Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mubarak, NIM 432250115 dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai larutan dan sifat koligatif larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Yang dimana pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan zat pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Sifat-sifat dari larutan. Yang pertama, homogen, yang dimana homogen itu adalah tercampur secara merata. Yang kedua, yaitu bening, yang dimana bening itu adalah larutan yang bersifat transparan. Yang ketiga, stabil atau partikel di dalam larutan tidak mengendap atau memisah. Yang keempat, daya hantar listrik, yang dimana contohnya itu ada NaCl yang dimana larutan elektrolit. Yang kedua, yang terakhir adalah sifat koligatif larutan, yang dimana beberapa sifat larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Sifat ini meliputi tekanan osmotik, titik didih, beku, dan tekanan uap dalam larutan. Nah, adapun jenis-jenis dari larutan. Jenis pertama yaitu berdasarkan kelarutannya. Yang pertama ada larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Bisa pula dikatakan larutan tak jenuh memiliki kandungan zat terlarut lebih sedikit dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh di suhu tertentu. Yang kedua, ada larutan jenuh, yaitu larutan jenuh adalah larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut, kecuali harus dipanaskan. Dalam larutan ini, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Yang C, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Pada kasus ini, jumlah zat terlarut melebihi dari yang dimiliki larutan jenuh di suhu tertentu. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan wujud pelarutnya. Yang pertama ada larutan cair. Larutan cair adalah campuran homogen yang pelarutnya solvent berupa zat cair seperti larutan gula dalam air. Yang kedua, larutan padat. Larutan padat adalah campuran homogen yang pelarutnya berupa zat padat seperti kuningan, campuran tembaga dan seng. Perbedaan utama terletak pada wujud pelarutnya. Nah, ketiga berdasarkan daya hantar listriknya. Yang A, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, yang dimana dapat dilihat dari kekuatan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat misalnya HCl, KCl, dan sebagainya. Larutan elektrolit lemah contohnya asam cuka dan amonium hidroksida. B, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion. Misalnya larutan alkohol atau larutan gula. Komposisi larutan. Yang pertama ada fraksi mol, yang dimana pengertian dari fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat suatu komponen terhadap jumlah mol total dalam larutan. Yang dimana rumus fraksi mol yaitu XA sama dengan Na per Na ditambah Nb. Yang dimana Na itu adalah mol komponen A, Nb adalah mol komponen B. Yang dimana ciri-ciri dari fraksi mol tidak punya satuan, jumlah semua fraksi mol sama dengan 1. Kedua adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut atau mol yang dilarutkan dalam 1 kg pelarut, yang dimana rumus dari molalitas adalah M sama dengan N per massa pelarut, dan mana satuannya adalah kilogram, yang dimana M sama dengan molalitas mol per kilogram, N adalah jumlah mol zat terlarut, massa pelarut yaitu massa dalam kilogram bukan gram.
Ketiga adalah molaritas, yang dimana pengertian dari molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, yang dimana rumusnya yaitu M sama dengan N per P. N adalah mol zat terlarut dan V adalah volume larutan, yang dimana satuannya adalah liter. Yang keempat ada normalitas. Normalitas adalah jumlah yang menyatakan jumlah Greg ekuivalen zat terlarut per liter larutan, yang dimana digunakan untuk reaksi asam basa, redoks, dan titrasi. Rumusnya yaitu N sama dengan mol zat terlarut dikali valensi per liter, yang dimana contoh valensi yang dimana HCl valensi 1, H2SO4 valensinya 2, Na2CO3 yaitu valensi 2. Yang kelima, pengenceran. Pengenceran adalah penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan pelarut, yang dimana rumus dari pengenceran yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 itu adalah molaritas awal, V1 itu volume awal, yang dimana M2 adalah molaritas akhir, dan V2 adalah volume akhir. Contoh soal, sebanyak 10 gram NaOH, Mr sama dengan 40, dilarutkan hingga volume akhir larutan mencapai 500 ml. Hitung molaritas larutan NaOH tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mencari N-nya, yang dimana N sama dengan massa per Mr. Jadi, massanya sama dengan 10 dan Mr-nya sama dengan 40. Jadi, 10 per 40 sama dengan 0,25. Nah, setelah itu kita mencari M-nya, yang dimana rumus dari molaritas yaitu N per V. Jadi N-nya sudah didapat yaitu 0,25, V-nya sama dengan 0,5. Jadi 0,25 per 0,5 sama dengan 0,5 M. Jadi 0,5 molaritas. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, yang dimana bukan hanya pada jenis atau sifat kimianya. Artinya, semakin banyak partikel terlarut, ion atau molekul, semakin besar pengaruhnya terhadap pelarut. Uap yang pertama. Penurunan tekanan uap adalah jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair, yang dimana hal ini disebabkan lemahnya gaya tarik-menarik antar molekul zat cair. Maka akan semakin mudah zat cair tersebut menguap. Semakin kuat zat cair menguap, semakin besar pula tekanan uapnya. Yang dimana rumus yaitu rumus hukum Raoult, yang dimana P sama dengan X pelarut dikurang PO, yang dimana P yaitu tekanan uap larutan, PO tekanan uap pelarut murni, X pelarut sama dengan fraksi mol pelarut, X pelarut sama dengan N pelarut per N pelarut ditambah N terlarut. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah salah satu sifat koligatif larutan yang menyatakan bahwa titik didih suatu pelarut akan meningkat ketika ditambahkan zat terlarut non-volatile atau tidak mudah menguap. Artinya, larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murninya, yang dimana rumus dari kenaikan titik didih yaitu delta TB sama dengan KB per M, KB dikali M. Yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah sifat koligatif, di mana titik beku suatu pelarut menurun ketika ditambahkan zat terlarut. Zat terlarut non-volatil atau tidak mudah menguap. Artinya larutan membeku pada suhu lebih rendah daripada pelarut murninya. Yang dimana rumus dari penurunan titik beku yaitu delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Ada tekanan osmosis, yang dimana tekanan osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju konsentrasi larutan yang lebih tinggi, yang dimana rumus tekanan osmosis yaitu V sama dengan M dikali R dikali T. Nah, yang terakhir ada faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff adalah menyatakan angka banding sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Soal, hitung tekanan osmotik larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,2 mol glukosa ke dalam air hingga volume larutan mencapai 2 liter. Suhu larutan 27 derajat Celcius. Kontasa gas R adalah 0,0821 LATM per kmol. Yang dimana untuk menjawab soal ini adalah ubah suhu ke Kelvin, yaitu
yaitu T sama dengan 27 dikurang 273 sama dengan 300 K, 300 Kelvin. Yang dimana kita hitung tekanan osmotiknya yaitu M dikali R dikali T. Dimana kita mencari M-nya dahulu yaitu massa terlarut per volume larutan, jadi 0,2 per 2 sama dengan 0,1 M. Jadi V sama dengan 0,1 M dikali 0,0821 LATM per Kmol dikali 300 Kelvin. Jadi hasilnya itu 2463 ATM